Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi bareng kami di Polling Podcast bareng Link, yang dimana kami di sini akan mengangkat beberapa topik seputar literasi keuangan. Nah, bulan Ramadan seringkali kita maknai sebagai momentum untuk melakukan hijrah. Hijrah menjadi pribadi yang lebih baik, lebih disiplin, dan lebih bijak dalam menjalani kehidupan. Tetapi ada satu hijrah yang tak kalah penting teman-teman, yaitu hijrah finansial. Nah, untuk membahas hal tersebut, hari ini kita akan berdiskusi tentang hijrah finansial, strategi cerdas mengelola keuangan, dan investasi di bulan Ramadan. Dan tentu saja diskusi ini akan semakin menarik karena kita akan ditemani langsung oleh narasumber kita yang sangat kompeten di bidangnya, yaitu ada Pak Stefanus Cahyo Adiraja. Halo Bapak, selamat Halo, datang. selamat datang juga. Datang. Iya. Nah, beliau ini merupakan Kepala Bursa Efek Indonesia perwakilan Kalimantan Tengah. Gimana Pak kesibukannya sehari-hari ini Pak? Kesibukannya memang kalau di bulan Ramadan agak sedikit berkurang ya, tapi masih tetap ini sih. Oh alah. Oke Pak, kita langsung saja ya Pak masuk ke dalam pertanyaannya Pak. Siap. Oke, kita kan sekarang sudah masuk ke dalam bulan Ramadan ya Pak. Ya. Nah, menurut Bapak sendiri, apakah Ramadan ini bisa menjadi momentum yang tepat Pak untuk melakukan hijrah finansial Pak? Oke, pertanyaan yang menarik. Tapi sebelum saya menjawab pertanyaan, saya boleh bertanya balik dulu nggak Mas? Oh, boleh, silakan. Yang dimaksud hijrah finansial itu apa sebenarnya? Nah, hijrah finansial itu sebenarnya ini Pak. Hijrah itu upaya kita untuk melakukan dari yang semulanya biasa saja menjadi yang lebih baik seperti itu Pak. Dalam hal finansial keuangan. Iya, benar Pak, dalam Ya. finansial keuangan. Kalau tadi pertanyaannya apakah Ramadan ini bisa menjadi momentum yang tepat untuk melakukan hijrah finansial? Mungkin jawabannya iya, ya karena bulan Ramadan, bulan suci ini kan waktunya kita untuk istilahnya kita merefleksikan apa yang sudah kita lakukan dan bagaimana kita kedepannya lebih baik lagi. Nah, dalam segala hal tidak hanya dalam attitude kita, tapi juga dalam hal mungkin pencapaian kita dan juga mengenai finansial kita. Nah, itu sebenarnya menjadi salah satu momentum yang baik, apalagi bagi teman-teman yang ingin hijrah finansial ke dalam instrumen-instrumen yang yang berbasis syariah. Oke, betul Pak. Oke ya Pak. Nah ini Pak, sebenarnya di bulan Ramadan ini dari segi data ya Pak, apakah ada perubahan perilaku investor Pak selama bulan Ramadan ini yang Bapak ketahui Pak? Kalau perilaku investor sepertinya tidak ada ya. Mungkin menyesuaikan dengan kondisi saat ini ya. Ya mungkin teman-teman sudah tahu ya kondisi bulan lalu seperti apa. Terus yang barusan mungkin ada sedikit ketegangan di Timur Tengah. Nah itu betul, juga mempengaruhi mungkin perilaku investor ya, karena kan pasti kan menyesuaikan dengan kejadian-kejadian yang mempengaruhi istilahnya pasar modal di seluruh dunia gitu. Iya, berarti ketegangan yang di Timur Tengah ini sangat berpengaruh sekali ya Pak terhadap investor, reaksi-reaksi investor di Indonesia ini Pak? Iya, sudah pasti karena dengan adanya istilah ketegangan itu kan kalau kita lihat ya bukan cuma ketegangan kan, sudah mulai menjurus ke perang, dan juga tidak hanya 3 negara tapi juga mulai menyebar ke beberapa negara ya, dan itu juga pengaruhnya ke beberapa sektor komoditas pasti akan mempengaruhi juga ke beberapa harganya juga, dan itu juga akan mempengaruhi terhadap harga-harga mungkin emiten-emiten yang terdaftar di bursa efek di seluruh dunia ya, yang related dengan dengan komoditas tadi. Betul Pak. Nah, kira-kira ya Pak, saya ingin menanyakan lebih lanjut lagi nih Pak. Ya. Di era gencatan senjata, perang-perang ini sebenarnya apa sih mohon maaf sebelumnya Pak, apa sih sikap yang harus dilakukan seorang investor menyikapi saat-saat genting seperti ini Pak? Kalau yang harus dilakukan investor, sepertinya juga harus bisa melihat ya, kira-kira kondisi nanti akan seperti apa nih, ya kan? Kondisi ketegangan ini kira-kira nanti efeknya akan kemana? Nah itu mungkin dia bisa melihat nih, karena yang terpengaruh adalah harga komoditas. Betul. Seperti minyak, ya kan? Minyak, kemudian batu bara, terus dan lain-lain. Nah itu mungkin
bisa menjadi salah satu acuan bagi dia, apalagi yang sifatnya untuk investor yang jangka pendek ya, itu bisa Iya. menjadi referensi bagi dia untuk mungkin mengalihkan investasinya ke sektor tersebut. Jadi tetap harus dilihat apa yang terjadi di negara lain yang bisa mempengaruhi investasi yang telah dilakukan. Jadi intinya menjadi investor itu tidak hanya pasif cuma diem, tetapi dia juga harus terus memantau. Nah, itu salah satu tips untuk biar sukses investasinya adalah kita harus memantau investasi kita. Manakala tidak sesuai atau tidak bertumbuh dengan yang kita harapkan, yaitu saatnya kita mencoba untuk mengolah lagi, kira-kira mau dibawa kemana gitu. Oke, baik Pak. Nah, tadi kan saya sempat ada dengar nih Pak, bagi yang investasi jangka pendek. Nah, kalau untuk yang investasinya jangka panjang itu sebaiknya kita cut dulu untuk beli di bawah terlebih dahulu, atau kita tahan saja gini Pak untuk masalah persahaman dan sebagainya ini Pak. Nah, kalau untuk jangka panjang tetap kita harus saya kira mungkin nggak perlu di-cut ya. Kita lihat lagi back to fundamental ya, kembali ke fundamentalnya. Apakah ada pengaruhnya nggak terhadap apa yang terjadi di luar ini terhadap emiten-emiten yang sudah dia miliki. Jadi kalau memang ternyata pengaruhnya cukup besar ya, mungkin ada saatnya kita harus mencoba switch ke yang lain. Tapi kalau katakanlah ini cuma temporary dan katakanlah secara fundamental, secara laporan keuangan kok ternyata tidak ada pengaruhnya ya, why not? Kenapa kita tidak mencoba mencari peluang, mendapatkan dengan harga yang murah. Nah, ini untuk kita simpan untuk jangka panjang. Oke, Gitu. baik. Seperti itu ya, Pak. Nah, teman-teman, jadi bagi teman-teman yang merasa panik dan sebagainya, teman-teman jangan lupa secara fundamental tadi sebenarnya ada beberapa yang harus dipersiapkan ya, Pak. Iya. Misalnya tadi, kalau misalnya teman-teman masih ragu dengan apa yang dipegangnya, sebaiknya kita jual terlebih dahulu tadi ya, benar Pak? Sebenarnya kalau ragu bisa. Nah, teman-teman harus punya, apalagi untuk yang jangka pendek atau mid ya, teman-teman kan harus punya istilahnya, kalau saya punya beli di harga sekian, kira-kira stop loss-nya di berapa? Ya, lantas gimana saya bersedia untuk menanggung kerugian. Katakanlah beli di harga 1.000, kemudian stop loss-nya 5%, berarti kan kalau turun di angka 5% ya kita harus disiplin untuk stop loss terlebih dahulu daripada nanti harganya turun terlalu bawah dan kita kerugiannya menjadi lebih tinggi. Nah, begitu. benar Pak. Tapi kalau untuk jangka panjang ya tadi itu fundamental. Kalau fundamental terpengaruh, harganya turun, justru peluang untuk mendapatkan istilahnya di harga yang lebih murah. Gitu. Alah, baik Pak. Nah, dari pandangan Bapak sendiri, ini nih sebenarnya ketegangan ini berpengaruh untuk jangka panjang nggak sih terhadap IHSG kita, Pak? Kalau jangka panjang mungkin enggak ya, mungkin ya. Mungkin tapi tergantung juga ya, apakah hanya akan lokal di negara-negara terjadi di Timur Tengah, ataukah merembet ke negara lain, ataukah selama ini kan mungkin kita melihatnya yang berperan di situ kan ada US, ada Israel, Iran. Harapannya tidak ada negara lain yang kemudian ikut campur. Misalnya mungkin kayak Rusia ya kan. Rusia udah perang sama Ukraina, masa dia mau ikut lagi ke situ ya kan. Cina juga, Cina kan kalau kita baca-baca kan kemarin yang dapat akses ke Selat Hormuz kan kapal-kapal Cina kan. Iya, betul, nah Pak. Itu. Nah takutnya kalau ternyata ada beberapa negara yang ternyata kemudian ikut ambil juga, ya itu mungkin bisa lebih lama. Tapi kalaupun tidak, nah mungkin juga saya yakin tidak akan terlalu lama, karena kan kita lihat kan perang itu kan menghabiskan amunisi yang banyak. Betul, ya kan? Pak. Berapa udah ditembakkan, nah sedangkan dia stoknya ada berapa kan bisa dihitung nih. Iya. Nah kalau sudah habis ya mungkin sudah selesai kali ya. Asal jangan yang kemudian yang gede-gede aja yang Rusia Cina itu join gitu ya Pak. Atau amunisi yang gede-gede yang katakanlah yang kayak nuklir itu kemudian itu jangan sampai. Serem banget ya. Serem banget, itu pasti akan jangka panjang. Tapi selama itu tidak berpengaruh dalam jangka panjang, saya yakin juga pengaruhnya terhadap
perekonomian dunia tidak akan terlalu besar. Karena yang sekarang kan terpengaruh kan minyak ya. Oh iya benar Pak, oil sangat Oil, berpengaruh. saya juga baca Cina sudah siap-siap punya cadangan minyak sampai kalau nggak salah 90 hari ya. Iya. Nah, sedangkan Indonesia saja sebulan nggak nyampe cadangannya. Kalau misalnya ada apa-apa, nah seperti itu. Jadi yang kalau sampai berkepanjangan ya memang minyak ini yang paling vital karena sama saat ini dimanapun masih bergantung kepada minyak sebagai salah satu bahan baku. Oke, baik Pak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Balik lagi nih Pak. Kan di dalam pasar modal itu ada namanya pasar modal yang syariah dan juga konvensional itu Pak ya Pak. Nah, kemarin kami tuh sempat nanya sama teman-teman dari kelompok studi pasar modal ya kan ya Pak, perihal hal ini. Tapi kami pengen dengar secara langsung deh dari pakarnya, ahlinya Bapak. Waduh, kira-kira pasar modal syariah itu apa sih Pak bedanya dengan pasar modal yang konvensional? Jadi pasar modal syariah itu pada prinsipnya adalah seluruh aktivitas di pasar modal yang memenuhi prinsip Islam. Nah, prinsipnya apa saja, yaitu adanya pelarangan riba, horor, kemudian maisir, kemudian yang sudah dipastikan kehalalan dari barangnya. Jadi di prinsip itu harus dipatuhi. Nah, bedanya dengan konvensional, kalau konvensional kan berarti kan keseluruhan ya, tidak ada prinsip-prinsip kayak tadi ya, yang harus dipatuhi. Katakanlah semua, kalau kita lihat semua semua emiten ada di pasar modal itu adalah emiten konvensional. Kami kemudian dipilih-pilih lagi nih supaya bisa masuk dalam kategori syariah. Dengan adanya tadi tidak ada unsur riba, ada horor, kemudian maisir, dan sudah dipastikan produk yang dihasilkan adalah halal. Begitu. Ya. Kalau konvensional ya belum ada. Kalau ini sudah ada sudah ada fatwanya. Kemudian kalau pasar modal syariah itu sudah dipastikan kehalalannya berdasarkan fatwa dari SN MUI dan juga peraturan-peraturan dari OJK. Oke, baik Pak. Nah, untuk lebih memperjelas nih ya Pak, gimana sih cara pihak B itu mengklasifikasikan bahwasannya ini suatu emiten itu termasuk ke dalam syariah ataupun konvensional seperti itu Pak? Ya, jadi kalau untuk seleksi suatu emiten masuk ke dalam kategori emiten yang syariah, ya ada kodenya S. Ya. S, iya. S itu kan adem ya. Oh, adem. Bulan puasa ini Pak. Udah mau bentar lagi udah mau buka puasa. Nah, supaya bisa masuk kategori ke dalam daftar efek syariah, pertama kali itu ada seleksi yang dilakukan oleh OJK maupun di SNMUI setiap 6 bulan sekali. Nah, setiap 6 bulan sekali itu dilihat. Ada 3 hal yang dilihat, yaitu yang pertama tidak melakukan kegiatan usaha yang dilarang secara syariah. Contohnya bank konvensional itu kan ada riba, ada unsur ribawinya. Jadi otomatis tidak masuk ke dalam kategori saham syariah. Terus yang berikutnya lagi ada perusahaan-perusahaan atau emiten yang memproduksi seperti minuman beralkohol. Ya, itu kan otomatis tidak masuk kategori syariah. Ya, secara produk udah tidak syariah, kan? Jadi otomatis tidak syariah. Kemudian setelah itu setelah proses yang pertama tadi, ini yang non syariah ini, yang tidak halal ini keluar dulu nih. Nah, sudah keluar, kemudian dilakukan seleksi yang kedua, yaitu dilihat dari rasio hutang berbasis bunga. Dibandingkan dengan total asetnya itu harus kurang dari 45%. Hutangnya kalau terlalu besar. Nah, jadi dilihat kira-kira kalau hutangnya terlalu besar tidak masuk. Nah, kalau yang ini kemudian kita masuk. Nah, seleksi yang ketiga yaitu kalau 2 ini sudah oke, yang ketiga yaitu rasio pendapatan non halal terhadap total pendapatan itu harus kurang dari 5%. Ini sudah lebih ketat karena yang sebelumnya itu 10%. Jadi sekarang kurang dari 5%. Itu. Dan sekarang dari sekitar 950-an emiten usaha Indonesia, sekitar 600 lebih itu sudah masuk kategori syariah. Berarti sudah lebih dari 50% dan lebih. Ya, begitu. Oh ya Pak, sebelumnya kadang kan di masyarakat tuh ada stigma bahwasannya syariah itu ketat, karena keketatnya itu mempengaruhi terhadap laba suatu emiten seperti itu Pak. Nah, berdasarkan data nih Pak, kira-kira untuk minat para investor terhadap
segi syariah itu gimana Pak datanya Pak? Apakah ada atau bagaimana Pak? Ada lonjakan seperti itu? Kalau investor syariah memang dibandingkan dengan yang konvensional memang masih persentasenya masih sedikit ya. Iya, Pak. Tapi untuk pertumbuhannya setiap tahun itu mengalami pertumbuhan yang lumayan. Iya. Jadi kalau total investor saham itu kalau nggak salah saya lupa ya antara 8 atau 7 juta ya sekarang ya. Nah kalau untuk investor yang syariah itu mungkin nggak nyampe 20%-nya kali ya. Oh, alah. Tapi untuk emiten syariah ini ternyata masih banyak yang meminatinya ya Pak ya ternyata Iya. ya Pak. Karena kalau kita lihat dari beberapa produk produk reksadana ya, Oh iya. reksadana yang reksadana syariah, reksadana yang saham syariah itu kalau saya lihat itu returnnya lebih tinggi daripada yang reksadana yang saham-saham yang konvensional. Oh iya Pak, benar Pak. Oh. Jadi kalau dilihat jangan cuma dilihat dari wah karena ini syariah, kemudian karena ada unsur islaminya ya kan, maka pertumbuhannya tidak lebih bagus daripada yang konvensional. Iya. Belum tentu, karena ada beberapa justru yang saham-saham yang konvensional yang market cap-nya gede seperti saham-saham perpakat kan sekarang lagi tidak mengalami pertumbuhan cukup bagus. Iya betul ya kan? Pak. Kita tahu sendiri. Ya kita tahu sendiri kan saham-saham ini kan sekarang masih jalan di tempat ya. Iya. Nah, ini saham-saham yang lain yang justru yang non bank yang masuk kategori syariah ini justru malah leading. Nah, jadi pertumbuhan kayak reksadana syariah itu justru malah lebih bagus daripada yang Oke, baik. Nah Pak, ini kan mungkin para teman-teman di sini pada masih belum melek nih tentang investasi syariah dan sebagainya. Nah, gimana sih Pak sebenarnya strategi investasi yang sesuai, yang baik lah di bulan Ramadan ini Pak? Kalau strategi investasi yang baik, tentunya sebelum mulai berinvestasi kita kan harus melihat dulu profil risiko kita ya, seperti apa. Apakah saya seseorang yang istilahnya cukup berani mengambil risiko atau katakanlah saya yang kurang berani mengambil risiko. Nanti kita akan tentukan produk-produk apa yang cocok untuk kita ambil. Kalau misalnya saya karena profil risiko saya usia sudah sudah jauh lebih dewasa ya, mature. Biasanya kan semakin bertambah usia, profil risiko akan semakin mengurangi produk-produk yang berisiko tinggi. Iya, betul. Pasti akan lebih ke produk-produk yang risikonya menengah atau mungkin rendah. Jadi kalau seperti saya, kalau untuk saham ya mungkin nggak cocok, kan mungkin lebih ke reksadana atau ke aplikasi itu cukup. Nah, gitu. Tapi kalau buat teman-teman yang masih muda, saya rasa ini cocok, waktunya masih cocok ya, karena masih muda ini waktunya untuk kita mengumpulkan aset kita sebanyak-banyaknya. Asik. Iya kan. masih hasrat untuk belajarnya itu masih besar. Ya kan? Jadi saya rasa karena teman-teman yang masih muda ini, teman-teman Gen Z atau milenial atau mungkin sekarang Gen Alpha ya, itu sangat cocok katakanlah untuk di saham. Kenapa? Karena mereka sangat mau untuk belajar dan mereka mau untuk mengulik-ngulik katakanlah aplikasi-aplikasi ini. Iya, ya kan? Betul. Mungkin jauh dibandingkan dengan orang tuanya itu seperti apa. Nah, terus mereka juga nggak takut nih katakanlah rugi, nggak apa-apa. Aku masih bisa nyoba lagi. Iya, karena masih panjang itu kan Pak. Masih panjang, time frame kan masih panjang. Tapi kalau kita yang sudah katakanlah sudah usia 40 ke atas, sudah mungkin mempersiapkan untuk masa pensiun, waduh kayaknya enggak deh kayak gini lah. Ya kan? Nah, itu salah satu profil risiko. Kemudian setelah itu kita harus mempelajari produk-produknya. Investasi yang benar itu dimulai dengan investasi dari leher ke atas. Knowledge dan sebagainya. Betul, gitu. Knowledge, ilmu itu yang harus pertama kali kita lakukan. Jadi kalau teman-teman mau istilahnya mau investasi di saham, teman-teman ya harus belajar dulu saham itu apa, bagaimana cara melihat memilah-milah kinerja perusahaan yang bagus seperti apa, terus bagaimana cara kita tahu saatnya kapan yang masuk, kapan saatnya kita keluar gitu. Nah itu. Nah setelah itu baru setelah kita praktek harus kita pantau setiap saat. Ya jangan terus kemudian kita diamkan, kita nggak ngapa-ngapain, tapi harus kita pantau. Kalau misalnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan atau target yang kita tetapkan, ya kita harus bisa untuk kemudian evaluasi, gitu, switching ke yang lainnya. Yang lainnya seperti itu ya. Oh ya Pak. Nah Pak, tadi saya sempat dengar nih Pak
tentang profil resiko. Ini kan teman-teman pada belum tahu nih kan ya Pak. Gimana sih cara kami menentukan apakah kami kriteria yang harus agresif ataupun kami harus yang main aman dan sebagainya. Kira-kira untuk mengetahui hal tersebut itu seperti apa ya Pak? Sebenarnya sih tinggal dilihat dari masing-masing ya kalau itu ya. Karena yang tahu profil risiko adalah diri kita sendiri. Oh iya. Ya, kan saya nggak bisa lihat katakanlah wah Mas nih kayaknya lebih cocok kalau di reksadana, enggak, saya lebih suka ini kok, gitu kan. Iya, saya udah punya saham ini, ABCD. Nah, itu kita nggak bisa ngecek seperti itu. Tapi yang tahu itu diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya, kalau teman-teman nyoba, misalnya beli saham ya kan, beli saham baru beli sekali, harganya turun udah panik. Nah, itu kayaknya nggak cocok deh. Betul Pak. Betul kan, apalagi kan saham kan fluktuatif ya. Iya betul. Harganya bisa bergerak naik turun dalam hitungan nggak cuma menit tapi detik. Jadi gitu kita beli turun kita udah panik ya kan, terus kepikiran, nah itu kayaknya nggak cocok. Mending cari yang lain yang investasi yang tidak terlalu berisiko, tidak terlalu fluktuatif, tapi yang bisa membuat tidur kita tenang. Jadi kalau katakanlah investasi yang kita lakukan ini membuat kita senantiasa kepikiran, ya kan? Berarti tidur kita nyenyak, berarti itu nggak cocok ya. Itu berarti kita harus mencari investasi lain yang katakanlah risikonya lebih di bawah itu. Oke, itu Pak. Nah, soalnya itu sih kadang Pak problem dari teman-teman sendiri, terkecuali saya ya Pak. Waktu itu karena saya baru terjun ya Pak. Waduh, kok saya main saham tiba-tiba uang saya hilang segini, panik, kepikiran, malah mengganggu hal-hal kayak kuliah dan sebagainya Pak. Oleh karena itu memang ya teman-teman, kita itu sebelum join atau masuk ke dalam investasi, teman-teman harus tahu terlebih dulu nih, kira-kira profil risiko teman-teman itu seperti apa, gitu ya Pak ya. Betul. Banyak orang yang beranggapan gini Pak, investasi itu rumit, terus resikonya tinggi, dan apalagi sekarang tuh lagi banyaknya statement bahwasannya saya ambil contoh saham itu banyak permainan bandar dan sebagainya lah Pak. Nah kira-kira kenapa sih Pak statement itu bisa muncul di kalangan masyarakat? Ya, kalau lihat investasi kayak di pasar modal ya, saham itu risikonya tinggi, memang risikonya tinggi. Tapi kan risiko tinggi itu dikompensasi dengan keuntungan yang tinggi juga. Namanya hukum investasi kan high risk, high return. Jadi kalau teman-teman mengharapkan keuntungan yang tinggi, tapi dengan dengan risiko yang kecil, itu nggak mungkin deh. Mungkin kalau teman-teman sering ditawari penawar investasi, udah pasti ini, atau mungkin yang lagi rame, nggak tahu nih. Kemana ada teman-teman yang cerita itu model-model kayak arisan gitu kan? Oh ya? Nah, ada model arisan, nanti setelah ini dapat sekian. Nah, ya saya bilang aja, mungkin kalau di awal-awal mungkin masih bisa, tapi saya nggak tahu ke belakangnya seperti apa. Ya namanya arisan, apalagi dengan orang lain kita kenal, nah itu harus hati-hati ya kan. Dengan teman sendiri aja kadang ada teman yang ngemplang ya, apalagi ini dengan orang lain yang tidak kita kenal. Betul. Gitu. Jadi kalau bicara masalah risiko, semua investasi pasti ada risikonya. Ya, tinggal kita bagaimana kita mempelajari. Seperti tadi, yang namanya investasi dari kepala ke leher ke atas. Ya, kalau kita udah tahu ciri-cirinya seperti apa, terus kemudian bagaimana cara kita menggunakan risiko untuk mendapatkan keuntungan, saya yakin semua yang berisiko itu mungkin bisa kita kita hindari ya, tapi bisa kita minimalkan risikonya. Jadi kita sudah siap menghadapi manakala terjadi sesuatu. Jadi katakanlah banyak yang tiba-tiba panik itu karena mereka kadang tidak siap, dan karena tidak memiliki kompetensi yang cukup. Sama seperti tadi kan, baru bisa belajar beli saham, ya kan, nggak tahu apa-apa. Ini tahu beli saham ini loh, ya, beli saham ini nanti habis ini bakal naik. Ternyata kok nggak naik, malah turun. Ditunggu-tunggu biar naik, malah tambah turun ya kan. Gitu kan. Nah, itu karena dia tidak mulai dari investasi dari leher ke atas dulu. Tapi kalau kita sudah siap, kita tahu nih, katakanlah turun nih, saya beli saham turun. Oh, ini kenapa turunnya ya? Wah, ini kayaknya turunnya kalau dilihat dari ABCD, dari technical kayaknya udah nggak memungkinkan untuk naik. Ya udah, saya cut loss dulu. Oh, ternyata dari sisi fundamentalnya masih bagus nih.
perusahaannya masih tumbuh, penjualnya tambah naik, ya kan? Kemungkinan labanya naik atau dia mau bagi dividen. Iya. Wah, berarti ada kemungkinan nih harganya naik. Oke, saya tunggu dulu atau mungkin saya tambah lagi sahamnya untuk saya kumpulkan lagi. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau kita menghadapi stigma yang negatif itu kebanyakan karena memang kalau saya lihat ya Iya. itu memang dari investor-investor yang dalam kritik mengalami kegagalan. Oh. Kegagalannya kenapa ya? Mungkin karena tadi di awal-awal karena investasinya kurang dalam hal itu tadi memahami perilaku investasi dan teknologi untuk meminimalkan risiko yang dihadapi. Baik, Pak. Nah, Pak, tadi kan saya sempat singgung, Pak, perihal perbandaran dan sebagainya, Pak. Oh iya. Pastinya teman-teman di sini pada ketakutan nih karena loh, kalau main saham itu yang menggerakkannya juga bandar, gimana kita mau untung semisalnya bandar tidak mau join di emiten yang kita pilih atau sebagainya gitu, Pak. Nah, dari pihak Bursa Efek sendiri bagaimana sih, Pak, langkah untuk menanggulangi hal tersebut, Pak? Jadi kalau masalah bandar itu sebenarnya ini ada kita ada yang namanya liquidity provider, ya kan? Oke. Jadi kalau katakanlah saham tidak ada yang bukan menggerakkan ya, mungkin tidak ada yang penyedia likuiditasnya, otomatis orang jadi nggak tertarik, apalagi trader ya kan. Cuman bagaimana kita bisa membaca itu? Katakanlah kalau kita tahu nih, misalnya ada ada salah satu broker yang memiliki saham dalam jumlah banyak. Nah, misalkan kalau kita lihat broker A punya sahamnya banyak nih, berarti dia bisa menggerakkan saham ini toh. Nah ya saya sebagai karyawan Bursa Efek Indonesia saya nggak bisa ngomong kayak gitu, tapi kan ya kan. Tapi ya kita bisa melihat lah. Sekarang teman-teman sudah belajar banyak ya, apalagi kalau teman-teman sudah belajar data data sekarang data investor juga dibuka kan? Iya, sekarang Nah, ya kan? akibat Sekarang- MFTI kemarin ya, Pak? Nah ya, Iya. sekarang kan kepemilikan saham di bawah, ya 1% mulai dari 1% ke atas itu kan bisa kita lihat nih. Iya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat nih kira-kira siapa yang punya sahamnya banyak nih. Terus itu bisa dianalisa. Nah, Iya. kalau dulu kan kita nggak lihat nih, nggak tahu nih yang punya saham A ini siapa aja nih yang banyak Iya. nih. Kalau sekarang kita lihat, nah bahkan kayak sekelas Lo Peng Hong aja ketahuan nih Iya, sahamnya. Kalau ketahuan. dulu kan kita nggak tahu nih, beliau punya betul. saham apa aja nih. Iya. Karena rata-rata kepemilikannya di bawah 5%. Ya kan, kalau dulu kan yang wajib yang 5% itu harus Dipublish ya, Pak? dipublish. Kalau sekarang 1%, nah teman kita Lo Peng Hong punya saham A, B, C, D, E, nah ada Iya. banyak. Ada yang sahamnya turun nih. Iya kan? Harga sahamnya turun. Terus kemudian siapa lagi ya? Kemarin ada banyak tokoh-tokoh public figure yang ternyata kepemilikan sahamnya di atas 1%. Nah, teman-teman kan bisa lihat di situ. Dan teman-teman mungkin bisa mengambil strategi dari situ gitu loh. Jadi kalau kita melihat ya mungkin MSCI kemarin juga ada bagusnya juga, ya kan? Karena dengan adanya itu maka kita bisa melihat keterbukaan yang lebih terbuka lagi di pasar modal. Ya, data-data pemilik, siapa saja pemilik saham itu bisa kita lihat lebih terbuka dibandingkan yang dulu gitu. Oke, baik, Pak. Nah, kalau dulu itu kenapa ada statement bahwasannya bandar-bandar itu karena memang dulu belum keterbukaan kepemilikan itu ya, Iya, Pak? salah satunya itu. Jadi Iya. zaman dulu kan memang cuma 5% ke atas ya. Iya, masih baru dipublish kan. kelihatan. Padahal kan rata-rata paling megangnya cuma 1% atau berapa ya kan. Iya. Kalau sekarang kan udah mulai kelihatan. Jadi kita tahu nih, kemarin influencer siapa itu yang misalnya AHA ya kan kemarin. Siapa itu ya, Pak? Iya kan. Kan tahuan nih, sahamnya ada apa aja nih. Dan terus ada mantan ibu negara juga ada ya kan. Kemarin kelihatan. Ya kelihatan juga seperti itu. Kemudian kemudian kita lihat lah tokoh-tokoh ini yang selama ini mungkin kita nggak berpikir beliau punya saham di emiten TBK, ternyata ada toh. Nah, jadi gitu. Iya. Kemarin juga saya ada ngelihat tokoh-tokoh politik dan sebagainya. Oh, ternyata mereka juga bermain saham ya, Pak. Berarti Iya, betul. secara langsung saham ini sangat menjanjikan ya, Pak, untuk investasi berarti ya, Pak? Betul. Sangat menunjukkan investasi karena kalau kita lihat orang-orang terkaya di Indonesia kan rata-rata kayaknya dari saham. Oh. Kayak mereka punya perusahaannya kemudian
go public. Go public. Ya, kalau harga sahamnya naik, otomatis kan nilai kekayaannya meningkat. Iya betul Pak. Betul ya kan. Salah satunya yang mungkin Bapak saham se-Indonesia ya kesayangannya ya. Ya, PP ya kan. PP. Ya, emitennya begitu naik, nah semua orang happy ya kan. Iya. Kalau yang sudah lama grupnya apa namanya Jarum ya kan. Jarum. Itu juga jalan. Kenapa jadi orang terkaya Indonesia ya? Karena saham BCA harganya naik terus, otomatis ya. Mungkin meskipun sekarang sedang mengalami penurunan, tapi kan secara in total mereka masih cukup besar. Gede ya Pak. Cukup besar gitu. Oke, baik Pak. Nah, tadi kan memang kita ngomongnya secara itu ya Pak. Maksudnya kalau orang umum tuh memang harus benar-benar menggali apa yang kita omongin tadi ya Pak. Iya. Nah, ini nih Pak. Ini pertanyaan untuk para investor awam untuk join ke investasi dan sebagainya Pak. Kira-kira bagi investor pemula itu lebih baik langsung membeli saham atau memulai dengan yang seperti reksadana atau sukuk terlebih dahulu Pak? Pertanyaan bagus nih. Nah, Ya. investor pemula, nah kita lihat dulu tadi profil risikonya seperti apa. Iya. Kalau setelah itu kemudian dari tujuannya mau untuk apa. Oh ya. Itu kan menentukan nanti juga produk-produknya yang harus dipilih. Katakanlah kalau investor pemula untuk kategori apa namanya Gen Z, token alpha, ya mungkin masuk saham masuk oke. Tapi saran saya mungkin bisa dimix dengan misalnya reksadana ya. Nah nanti kalau yang obligasi itu biasanya itu dilakukan investor yang major. Istilahnya mereka yang sudah menghadapi masa-masa pensiun dan memerlukan kestabilan dalam investasinya. Iya, Nah betul, itu lebih Pak. cocok di situ. Tapi kalau untuk pemula, saya yakin kalau yang masih muda-muda masih bisa masuk ke saham maupun reksadana. Nah. Saran saya jangan cuma satu tapi dua. Ya. Dua. Ya kalau untuk teman-teman yang Gen Z atau Gen Alpha, saham kemudian reksadana ini oke. Karena apa? Ini untuk diversifikasi. Jadi reksadana ini jangan masuk ke reksadana saham, tapi paling enggak yang reksadana pendapat tetap atau yang pasar uang. Nah, yang high risk ada di saham. Nah, yang dua ini untuk istilahnya untuk buffernya, untuk jaga-jaganya. Gitu. Jadi kalau mau mulai minimal dimulai dengan teman-teman bisa menyisihkan 10% dari uang saku teman-teman untuk mulai berinvestasi. Either itu saham atau reksadana ya kan. Iya. Mulai dari situ sedikit demi sedikit nggak apa-apa. Kalau misalnya nanti dapat rezeki ya kan menang lomba atau apa, nah apalagi teman-teman link ini kan ada beberapa yang ada di KSPM ya ikut lomba dapat ini, nah masukkan ke situ. Iya, nah betul Pak. Apa gitu, silahkan. Nah Pak, saya tuh kemarin ditanya teman-teman nih, reksadana kok aku ngelihatnya reksadana ini banyak ya Pak, kata teman saya. Terus saya jelasin lah. Nah mungkin teman-teman di sini pada belum tahu nih Pak, kira-kira reksadana itu ada apa aja sih Pak sebenarnya Pak? Reksadana kalau kita lihat dari namanya kan reksadana dana ya kan. Iya. Jadi dana itu kan uang, reksa itu kan istilahnya dikumpulkan. Di uang dikumpulkan. Kalau kata lainnya itu, kalau paling gampangnya reksadana itu adalah semacam kita titip uang, tapi versi resmi. Nah, kan di luar banyak tuh penawaran titip uang ini kan nanti dikasih sekian persen. Nah, cuma kalau reksadana ini karena resmi diawasi OJK, maka mereka tidak bisa menjanjikan keuntungan. Ya, jadi yang disampaikan adalah kinerja sebelumnya. Ya, jadi kinerja katakanlah sebulan sebelumnya, 3 bulan sebelumnya, 6 bulan, 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun sebelumnya itu sekian persen kinerjanya. Nah, gitu. Nah, kemudian macamnya itu ada banyak sebenarnya. Ada yang, tapi yang umum dipahami oleh masyarakat ada 4. Reksadana mulai dari yang returnnya paling lebih dahulu, misalnya pasar uang. Itu mostly hampir semuanya diinvestasikan ke dalam produk-produk pasar uang. Ya, terus kemudian yang kedua sudah pendapatan tetap. Pendapatan tetap. Nah, pendapatan tetap itu 80% diinvestasikan dalam instrumen obligasi atau sukuk. Nah, sisanya pasar uang. Nah, kemudian yang ketiga ada reksadana saham. Reksadana saham ini 80% diinvestasikan dalam bentuk saham. Sisanya campuran antara pasar uang atau pendapatan tetap. Nah, kemudian reksadana campuran dan campuran dari produk-produk saham
berapa tetap maupun campuran gitu. Oke, baik Pak. Nah, tadi teman-teman sudah tahu ya kira-kira apa saja nih instrumen yang sangat cocok untuk diinvestasikan ya Pak ya. Nah, ini kan sebentar lagi kita selesai dalam artian selesai bulan Ramadan maksud saya ya Ya. Pak. Tentu saja ada hal yang ditunggu oleh teman-teman sekalian nih Pak berupa THR ya Pak ya. Iya. THR kalau buat teman-teman di swasta kayaknya udah dapet deh. Oh iya, saya sih nggak tahu ya Pak. Nah Pak, Tinggal teman-teman tinggal nanya ke orang tuanya nih, THR udah turun belum nih Papa, Mama? asik. Nah Pak, kira-kira sebaiknya itu untuk diversifikasi dana THR itu yang paling bagus itu gimana Pak? Dalam segi volumenya Pak, entah 50% dari nilai THR itu atau bagaimana Pak? Nah ini pertanyaan menarik nih. Kalau dapat THR kira-kira mau diapain nih? Ya. Nah, kalau saya sih lihat dulu kebutuhannya untuk apa ya. Iya. Kalau punya utang ya lebih baik untuk bayar utang lebih dahulu. Nah itu. Kalau punya utang ya kan. Kalau nggak punya utang ya bisa dimasukkan dalam instrumen investasi. Ya. Tapi saya yakin kalau karena mostly hampir 80% lebih masyarakat Indonesia ini adalah agama Islam ya. Iya. Jadi otomatis mereka pasti akan akan mudik, ya kan? Lebaran kan mau mudik. Nah, kalau bisa kita untuk mudik kita planning dulu nih. Kira-kira habis dana berapa, budgetnya gimana? Nah, nanti sebagian bisa dipenuhi dari THR. Atau syukur-syukur teman-teman setiap tahun itu sudah menyisihkan nih setiap bulan nih. Oh ini nanti kira-kira tahun depan saya mau mudik nih. Mudik sama keluarga katakanlah punya istri ya kan, punya anaknya katakanlah 2. Berarti kira-kira nanti tiketnya berapa ya yang harus saya siapkan. Nah, terus nanti di sana harus mengeluarkan uang berapa. Nah, itu jadi budget. Kalau teman-teman di awal tahun sudah bisa mengikur itu, lebih bagus lagi karena bisa disiapkan dari awal tahun, menyisihkan setiap bulannya. Nah, nanti uang THR-nya itu bisa digunakan untuk menambah porsi investasi. Nah, saya rasa lebih bijak seperti itu kan daripada kita tidak menyiapkan dari awal dan kita hanya bergantung pada uang THR untuk untuk mudik ya. Yang ada nanti kita nggak mendapatkan benefit dari situ, ya kan? Iya betul Pak. Duitnya cuma sekedar numpang lewat doang. Numpang lewat. Tapi kalau bisa ya momen THR ini bisa digunakan untuk tadi hijrah finansial tadi. Iya, waduh betul banget ya Pak. Supaya memperkuat aset finansial kita di masa mendatang gitu. Oke, baik Pak. Nah, jadi dengar ya teman-teman. Jadi kalau ibaratnya dapat dana THR, sebaiknya kita gunakan untuk sesuatu yang kita butuhkan atau yang urgent terlebih dahulu ya Pak. Betul. Tapi jangan lupa ya buat bayar zakat juga ya. Oh iya, nah jangan lupa tuh bayar zakat ya teman-teman. Teman-teman sebagian diberikan kepada yang berhak. Ya, iya. Bukan yang memakai hak ya kan, tapi berhak. Gitu. Nah, tadi juga kalau semisalnya teman-teman ada utang atau ada tagihan segala macam, sebaiknya dana THR-nya dialokasikan ke situ dulu. Ya, sebagian untuk membayar kewajiban misalnya utang tadi, dan kan zakat juga ya, soal kewajiban itu wajib. Jadi selain itu nanti tinggal teman-teman tinggal potong dialokasikan kemana. Ya, bayar zakat dulu, ada kewajiban utang bayar juga, nah sisanya baru untuk kebutuhan investasi atau yang lain. Oke. Nah gini Pak, kadang kan saya ada lihat beberapa influencer itu menyarankan kita untuk menyiapkan dana darurat dulu. Nah kalau semisalnya kita nih sebagai yang pekerja atau sebagainya, sebaiknya kita siapkan dana darurat dulu atau memang langsung terjun investasi aja ini Pak? Nah ini, kemarin saya ada di acara juga ada yang nanya kayak gini nih. Ini pertanyaan menarik sebenarnya. Oh ya? Kalau dari sisi perencanaan keuangan, memang sebaiknya seharusnya itu punya dana darurat dulu. Baru kita masuk ke level selanjutnya. Ya, setelah dana darurat kan ada menyiapkan payungnya. Payung misalnya asuransi. Kalau itu udah, baru kita perlu mencari kenyamanan. Kenyamanannya yaitu apa? Yaitu meningkatkan aset finansial kita miliki, yaitu satunya dengan investasi. Nah, tapi kalau kita nunggu dana darurat ini terkumpul, kayaknya mungkin terlalu lama ya. Iya betul. Karena kalau untuk idealnya adalah
minimalnya adalah 3 kali dari pengeluaran bulanan. Nah, kalau mau gampang hitung dari 3 kali dari gaji. Nah, 3 kali dari gaji katakanlah gajinya UMR di sini kan 3,7, berarti kan sudah sekitar 10 juta lebih nih. Oh, kayaknya susah nih Pak, 10 juta lebih kelamaan nih, setahun nggak kumpul-kumpul nih. Ya mungkin bisa sebagian sambil investasikan itu nggak apa-apa kalau saya ya, karena apalagi kalau yang sudah mulai sudah berkeluarga, dia belum punya dana darurat, itu lebih bahaya lagi. Karena apa? Karena kalau sudah berkeluarga belum punya dana darurat dan dia harus menyiapkan, itu kan otomatis yang harus disiapkan jumlahnya lebih besar. Ya apalagi kalau sudah punya berkeluarga, punya anak. Nah, dana daruratnya harus lebih besar lagi daripada kalau zaman kita masih single. Iya. Karena kebutuhan yang harus kita hidup itu ada tidak cuma diri kita sendiri. Ya bisa 2 atau mungkin 3 atau 4 dan lain-lainnya gitu. Jadi sedapat mungkin masih muda ya kan teman-teman, kalau mungkin belum bekerja ya sekali investasi dulu sambil hasilnya itu nanti dikumpulkan buat salah satu cadangan dana darurat. Begitu. Nah Pak, untuk dana darurat sendiri, kira-kira dana darurat sendiri itu harus memang berupa cash, karena cash kan sangat cepat juga kan Kak, liquid banner gitu lah. Nah, apakah memang harus berupa cash atau bisa kita alokasikan entah itu emas dan sebagainya Pak? Baiknya gimana itu Pak? Kalau menurut saya tidak harus berupa cash ya. Kalaupun mau diinvestasikan, harus diinvestasikan di instrumen-instrumen yang bisa kita istilahnya kita ambil sewaktu-waktu. Liquid banget ya? Ya harus benar-benar liquid sekali. Contohnya apa? Kalau maka saya pikir terlalu berisiko ya, karena ada spread juga antara harga beli dan harga jual. Dan sekarang spreadnya itu semakin lama semakin lebar. Ya, kalau dulu kan cuma di bawah 3% ya, sekarang sudah mungkin 5% ya. Waduh. Jadi kalau beli sekarang ya kan, tiba-tiba minggu depan udah butuh dana, dijual pasti rugi kan. Betul. Ya, meskipun harganya naik, tapi kan beda ininya. Iya, harga beli harga jual yang spread itu tadi ya Pak? Tadi kan, pasti beda. Nah, kalau saran saya jangan di emas, mungkin boleh di reksadana pasar uang. Karena pasar uang itu udah paling oke banget ya Pak. Atau di tabungan. Nah, tapi cari tabungan yang tidak ada tidak ada administrasi bulanan, jadi tidak terpotong. Sekarang ada beberapa produk tabungan yang tidak ada administrasi bulanannya. Oh iya Pak, baru tahu saya Pak. Nah itu tinggal cari itu, nantinya tinggal dimasukkan ke situ, ya udah nggak usah ditak-atik. Oke, berarti bagi teman-teman yang pengen menyicil dana daruratnya, itu langkah baiknya kita cari sesuatu yang sangat liquid dan tidak merugikan kita sewaktu-waktu. Misalnya tadi emas karena spreadnya tinggi tadi ya Pak ya. Ya betul. Nah jadi ya tadi ada rekomendasi dari Bapak, mungkin kita bisa taruh di bank yang tidak ada apa tadi Pak? Sorry Pak. Administrasi bulanan. Iya, administrasi bulanan. Jadi kan kepotong sebetulnya. Dan juga teman-teman kalau misalnya ragu untuk menaruh segala macam, mungkin cash juga solusi juga ya Pak ya. Cash solusi, tapi saya rasa kalau nyimpannya kan agak susah ya. Oh iya. Karena kalau cash kita tahu tempat penyimpanannya kan, mungkin diambil sedikit demi sedikit ya kan, butuh 50.000 diambil, lama-lama habis ya kan. Kita nggak tahan juga kan ya Pak. Mending tadi instrumen yang kalau reksadana kan juga mau ngambil kalau kayaknya ribet ya kan. Mending nanti aja lah kalau ini. Nah seperti itu. Kalau tabungan kan juga kalau bisa nggak usah dibikin ATM-nya ya kan. Jadi nggak perlu sekali-kali narik di ATM ya. Meskipun sekarang narik duit kan nggak perlu pakai ATM ya, ada mobile ya. Tapi apapun itu, kalau mau untuk dana darurat, ya itu tadi cari di instrumen yang liquid dan bisa di kapan saja kita waktu kita cairkan gitu. Oke, baik Pak. Nah itu dengar ya teman-teman. Nah mungkin ini sudah jadi pertanyaan penutup kita Pak. Kira-kira, iya Pak,
Soalnya tadi karena kita keasikan juga ya Pak, edukasi teman-teman di sini, terasa kita memang sudah di sisi penutupannya Pak. Nah, Oke. kira-kira Bapak ada pesan gak nih Pak buat generasi muda yang misalnya takut berinvestasi karena ada statement-statement kayak gitu, terus saran dari Bapak sebaiknya dana-dana teman-teman ini ditaruh di mana dan sebagainya Pak. Boleh Pak disampaikan Pak? Ya, buat teman-teman generasi muda, wah, Gen Z dan Gen Alpha. Gen Alpha ya. Jadi mumpung masih muda, mulai dari sekarang untuk belajar berinvestasi, ya kan. Sebelum itu pelajari dulu ilmunya seperti apa. Kan investasi yang terbaik itu adalah dari leher ke atas. Ya, pelajari dulu, setelah itu baru tentukan teman-teman mau kemana. Mumpung masih muda, tidak salahnya kita masih memungkinkan untuk memasuki produk-produk yang berisiko tinggi, ya kan, seperti saham, ya kan. Sambil teman-teman juga mencoba mendiversifikasikan investasinya ke instrumen yang lain seperti reksadana dan lain-lain, ya kan. Jadi harapannya apa? Harapannya kalau dimulai lebih awal nanti di masa mendatang itu hasilnya pasti akan lebih besar daripada kalau teman-teman mulainya 10 atau 20 tahun kemudian. Ya kan? Karena investasi itu kan ibaratnya seperti efek bola salju yang menggelinding. Oh, efek snowball itu ya, Pak. Snowball ya kan. Kalau bola salju dari atas bukit turun itu kan dari kecil lama-lama menggelinding tahu besar. Nah, gede gitu. Investasi kalau dilakukan secara rutin dan disiplin itu juga pasti akan menghasilkan hasil yang besar juga. Ya, selama kita bisa selama kita harus selalu memantau dan mengevaluasi investasi yang telah kita lakukan. Manakala tidak sesuai dengan yang kita harapkan, ya bisa kita coba switch ke instrumen yang lain. Nah, makanya tadi supaya bisa switch ke instrumen lain, pentingnya tadi teman-teman memiliki kompetensi dengan cara menginvestasikan dari leher ke atas, ya, memiliki ilmu yang cukup, yang tepat untuk berinvestasi. Nah, kalau teman-teman Gen Z yang masih muda-muda atau Gen Alpha ingin belajar lebih lanjut, bisa belajar melalui tempat saya, kantor kami di Indonesia Stock Exchange, Bursa Efek Indonesia. Ya, di kantor perwakilan di Kalimantan Tengah. Kalau teman-teman di Kalimantan Tengah bisa belajar, kita ada kelas-kelas yang dilakukan secara hybrid, ya, offline dan online secara bersamaan. Ya, itu jadwalnya ada di Instagram kami di @idx_kalteng atau di TikTok kami @idx_kalteng. Kita juga ada live di Instagram dan bergantian dengan di TikTok, ya, untuk membahas mengenai pergerakan market selama hari itu. Jadi kalau teman-teman mau join, silakan nanti dilihat. Teman-teman mau belajar juga silakan gabung, gratis. Gratis. Ya. Kalau kalau data secara offline, ada konsumsinya. Oh ya. Meskipun di bulan puasa, ya tetap ada konsumsinya, bisa dibawa pulang untuk berbuka puasa. Ya sekelas Open, McD atau KFC lah. Waduh, saya aja nih Pak langsung ke sana Pak. Nah, oke, ayo. Begitu. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih banyak ya Pak sudah membersamai kami di podcast kali ini. Ya. Nah, itu tadi teman-teman hasil dari podcast kita bareng Pak Cahyo, yang mana beliau sebagai yang Pak Akhir lah di bidangnya. Seperti itu. Oke, itu saja podcast dari kami. Sekian, terima kasih. Oke. Sama-sama. Terima kasih juga. Sampai ketemu lagi. Oke, sampai ketemu lagi. Bye-bye.